Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min waraikum ayyamas sabr as-sabr fihinna kaqabdin alal jamar al-hadis. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, baik yang hadir di majelis ini terutama guru, orang tua dan pimpinan kita Ustadz Anwar beserta jajaran Taskil, pimpinan cabang Persis Katapang beserta Taskil, para ketua dan Taskil PC otonom sekecamatan Katapang, begitu juga para pinisepuh baik di lokasi ini, tak terkecuali sahabat seperjuangan sejak pemuda Ustadz Dani Asmara yang tak kenal lelah terus membimbing lahirnya para mujahid literasi untuk melanjutkan dakwah persatuan Islam dengan model kitabah atau tulisan. Tak lupa juga Bapak Ibu serta para mujahid ilmu generasi baru yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigaba, yang juga nanti mungkin insya Allah ditayang ulang di YouTube Adikro. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain Alhamdulillah, karena atas kudroh iroda serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian ini memasuki bulan perdana tahun 2021, dan kita mengetahui bahkan merasakan pertemuan kita dengan tahun 2021 belum kondusif berhubung pandemi belum terhenti. Walaupun kondisi pandemi belum pasti kapan terhenti, tetapi sebagai orang yang beriman, hidup kita tidak boleh bergantung kepada kapan pandemi ini akan berakhir. Oleh karena itulah, maka keadaan ini menuntut kita super sabar sebagai bagian dari refleksi keimanan kita terhadap ujian yang harus kita emban dengan keyakinan bahwa orang keur disakolakeun sedang diuji untuk meningkat derajat mulia di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Selain pandemi, 16 hari pertama tahun 2021 kita pun dihadapkan pada berbagai peristiwa bencana, baik yang terjadi di darat, di laut, maupun di udara. Sekiranya bencana ini karena ada saham tangan-tangan jahil, segelintir orang yang mengeksploitasi alam, semoga mereka segera sadar karena perilakunya berdampak besar, menyengsarakan anak bangsa. Dan kaum mukmin yang tertimpa musibah bencana alam segera dipulihkan oleh Allah dan dipermudah segala sesuatu
yang berkenaan dengan kerugian yang disebut dengan kerugian material. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang akan kita bahas berkenaan dengan musibah, tidak mungkin hikmah dari musibah dapat kita raih sekiranya kita tidak merubah cara pandang terhadap musibah itu sendiri. Sebab cara pandang ini akan mempengaruhi manajemen krisis, teknik dan cara antisipasi dan penanganan. Ada dua yang harus dirubah cara pandang tentang musibah. Yang pertama berkaitan dengan aspek kauni, material, fisikal. Yang kedua cara pandang Qur'ani, moral, spiritual. Saya ambil contoh Bapak Ibu, musibah dalam konteks kauni seperti gempa. Gempa ini karena memang kita hidup di daerah yang disebut ring of fire, lingkaran api gempa. Maka dalam konteks siklus dimungkinkan gempa tanpa alarm. Ada yang per 40 tahun, per 100 tahun, seperti tsunami di Aceh, itu dimungkinkan siklusnya per 40 per 50 tahun. Hanya manusia biasanya sok gampil poho gitu. Apalagi seperti orang-orang Jepang, memang hidupnya di kawasan pusat gempa. Makanya kalau mereka karebluk, karebluk bu, sorry itu bahasa Perancis. Kebluk, leungit. Harus waspada tingkat tinggi sebab daerah yang ditempatinya memang pusat gempa. Nah itu contoh kauni, yaitu proses penciptaan alam tidak akan pernah mengalami selesai sampai kiamat. Inilah yang disebut dengan gempa, lempengan tektonik bergeser, gunung Merapi. Itu sekali lagi belum tentu ada saham perilaku manusia. Dan itu mah kondisi kauninya, alamnya yang seperti ini. Berarti sekali lagi dalam konteks ini kita tidak bisa merubah, tetapi yang paling mungkin meminimalisir dampak. Nah sementara Qur'ani perlu dilibatkan sebab bencana atau musibah tidak melulu kesalahan alam, tetapi adanya perilaku, adanya saham, investasi perilaku manusia, kelakuan. Urang nyenak contoh Bapak Ibu. Dulu saya mendapatkan pengajaran ini tidak mengerti. Kelas 1, kelas 2 mu'alimin. Jangan disangka kekeringan di satu wilayah karena potensi airnya habis. Karena boleh jadi debit air di bawah tanahnya itu masih banyak, tapi embung nongol, nongol. Bahasa Jerman nongol. Jadi air enggan menyapa warga. Bukan potensi alamnya yang tidak tersedia, tapi perilaku manusia penghuninya sudah keterlaluan. Maka si cai tembung nolol. Bahkan aya bahasa bumi teh berateun, mun bisa nyarita marek ngomong ke orang Katapang. Tapi tidak berdaya karena dia beban berat perilaku maksiat di atas dirinya. Jadi kemarau, pohon tidak tumbuh, bukan bibitnya yang tidak unggul.
Bukan potensi tadi unsur hara atau iklimnya tidak bagus. Pelakan wae parae. Nah, baueun ku kalakuan jelema. Da di daerah eta tukang AO, you know AO? Anggur kolesom cap ortu orang tua. Kobem wae mabok. Resep jararudi, resep jinah nepi ka pare wae embung tumbuh. Maka kembang wae teu daekeun kaluar. Itu yang disebut cara pandang Qur'ani, bahwa keadaan alam bisa dipengaruhi oleh perilaku manusia. Sekali lagi, kenapa ini harus dihadirkan? Biar cara penanganannya sama. Contoh, hayo we urang teh tiap terdampak ditangani ari di huluna. Ku kalakuan jelema nu sarakah diantep mal bisa. Sebab terkadang di hilir narima banjir kiriman. Maneh nama teu keuna. Bujeng-bujeng kabanjiran pan eueuh di daerah dinya deting nu mana nebogana. Nah, itu contoh cara akan mempengaruhi cara manajemen krisisnya, cara antisipasi dan cara penanganan. Contoh terakhir begitu jam 8. Contoh saat ketika ada wabah, berdasarkan cara pandangan Qur'ani, bukan melulu protokol kesehatan, tetapi sumber maksiat harus dihapuskan. Sebab terkadang wabah itu, pandemi itu terus berjangkit karena perilaku manusia. Maka sumber maksiatna kudu dibersihan. Nah, disitulah terkadang tugas kita para mujahid dakwah membantu protokol kesehatannya di bidang sumber maksiat. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu, jadi tidak mungkin hikmah dari musibah didapat sekiranya kaum muslimin atau masyarakat banyak tidak merubah cara pandang. Yaitu persoalan musibah harus melibatkan dua aspek. Satu, cara pandang kauni, material fisikal. Yang kedua, cara pandang Qur'ani, yaitu moral spiritual. Mari kita lihat hasil dari penelusuran terhadap Quran dan sunnah memberikan gambaran kepada kita. Dalam Islam, bencana diungkap dengan dua istilah. Ada istilah umum, ada istilah khusus. Istilah umum menggunakan bahasa yang lebih populer dengan sebutan musibah. Sementara ketika menjelaskan penggunaan musibah, rujukan ulama yang mewakili dapat saya ketengahkan. Misalkan penjelasan Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Qurtubi yang kami kutip di jilid kedua halaman 175. Musibah adalah segala hal yang tidak disukai yang menimpa seseorang. Secara sederhana, dalam bahasa orang Katapang, musibah berarti peristiwa atau kejadian yang menelantarkan manusia hingga menyusahkan dan menyedihkan. Dalam konteks bahasa musibah tidak mengenal agama. Jadi musibah teh bisi ka urang Islam mungkul sanes. Karena musibah tidak mengenal ideologi, tidak mengenal keyakinan. Menimpa ka ahli maksiat musibah, ka ahli taat tukang salat juga musibah. Ini namanya bahasa umum. Tetapi Quran juga menggunakan istilah khusus ketika menerangkan bentuk-bentuk musibah. Pertama, Bu, terkadang Quran menggunakan bahasa zulumat.
Seperti dalam surat Al-An'am ayat 63. Terkadang juga menggunakan bahasa kubar. Seperti dalam surat Al-Mudaththir ayat 35. Terkadang digunakan pula bahasa karbun. Seperti dalam surat As-Saffat ayat 76. Digunakan pula bahasa su. Seperti dalam Al-Ahzab ayat 37. Digunakan pula bahasa nailan. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 120. Ada kalanya menggunakan bahasa azab, sayyi'ah dan da'iroh. Kurang lebih 8 digunakan istilah menunjukkan musibah dalam istilah khusus. Istilah umumna musibah. Sekarang pertanyaan terakhir. Karena musibah itu bisa menimpa siapa saja, bagaimana memilah antara ujian dan siksaan? Maka Quran memberikan parameter ukuran yang jelas. Kapan musibah ujian? Kapan musibah itu siksaan? Contoh, musibah bisa menjadi ujian. Seperti difirmankan Allah dalam surat Ali Imran di ayat 165. Yaitu musibah sebagai uji konsistensi, uji kelayakan, dan media Allah upgrading, meningkatkan grade kelas. Nanti dijelaskan dalam surat Muhammad ayat 31. Dengan adanya ujian, musibah sebagai ujian, tak ubahnya menguji keaslian logam. Ketika emas tercampur dengan tembaga, emas tercampur dengan kuningan, emas kecampur dengan emas parto, maka ketika diuji dimasukkan ke dalam tungku api, emas akan bertahan, sementara kuningan dan logam-logam lain itu akan hancur. Maka dengan diuji akan terlihat mukmin sejati, mujahid hakiki, dan orang yang memang sabar bukan imitasi. Sementara Allah apal sampai meh diuji ia lulus semua, tapi hamba tidak tahu. Berarti dengan ujian ini hakikatnya Allah sedang mempromosikan. Itulah kenapa contoh manusia yang banyak diuji dengan musibah Nabi Ibrahim. Ini jailuk linnasi, jailuka linnasi imama, bahwa aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin manusia. Bahasa lege Kang Farhan mah fit and proper test, uji kelayakan dan kepatutan. Naon bu, bongana geus ngaku jalma mukmin. Emang lamun ngaku mukmin mau diuji gitu. Nah, diuji atas pengakuan. Berarti saat terjadi musibah dia tidak maksiat, dia tidak melanggar, dia tidak menyimpang dari ketentuan Allah. Itu parameter musibah menjadi ujian. Sementara musibah menjadi siksaan, Quran menyebut 3 sebab atau tiga parameter, 3 ukuran. 1, musibah datang kepada orang yang tidak beriman berarti siksaan.
Dua, musibah yang datang menimpa orang yang berperilaku zalim, siksaan. Musibah yang tiba menyapa terhadap manusia berperilaku maksiat, juga siksaan. Dalam konteks inilah Bapak Ibu, ketika Quran menyebutkan bentuk-bentuk musibah, itu tidak dalam konteks ujian. Jadi lamun dina Quran disebutkan bentuk musibahna keur nyiksa. Saya kumpulkan dari berbagai surat. Inilah contoh musibah sebagai siksa. Pertama, ada yang berbentuk gempa. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 7-8. Kemudian musibah berbentuk banjir, seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Ketiga, musibah berbentuk angin topan, seperti di dalam surat Ad-Dariyat ayat 41. Kemudian ada juga musibah berbentuk petir, seperti Ad-Dariyat ayat 44. Kemudian ada juga berupa hujan batu, seperti dalam surat Al-A'raf 84 dan paceklik, seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 75. Ini musibahnya ada karena perilaku manusia. Nah, kita mengetahui kaum Sodom, kaum Samud, kaum Ad, lain rek ngadongeng manusia masa lalu. Tapi adab ini akan kembali direproduksi kalau sifatnya sama. Jadi Fir'auna, Ramsesnya modar. Tapi Fir'aunisme bisa aya. Sekiranya perilaku adisme, samudisme masih ada, maka adab yang sama akan datang. Jadi bukan ngadongeng cerita masa lalu, tetapi akan tetap relevan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Sekiranya jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Sejarah akan berulang sekiranya masih ada perilaku yang sama. Jadi entong kieu cek orang Katapang teh, begitu dicek secara teritorial, topografi, aman daerah Katapang mah teu aya urat gempa. Pak, intermezzo sekedik. Gempa di mana wae nah pangalengan beunang. Eta qadarullah secara kauni aya urat sat yang selalu hidup. Batur manggeus paraeh uratna teh ka pangalengan mah hirup. Di mana wae ada getaran merambat. Tah kulantaran rasa aman terus we maksiat di Katapang, da Allah berkuasa untuk mendatangkan bencana yang kita tidak tahu di mana sumbernya. Padahal secara kauni eueuh. Urang nyendak contoh banjir Nabi Nuh. Da orang Katapang mah palalinter. Cikrek naros. Banjir Nabi Nuh itu 3 bulan, dalam riwayat lain 6 bulan. Sebelum si kafir modar, China moal orot tidak akan moal saat. Cikrek naros. Kalau sekarang kita hitung 3 benua kakeueum, eta China subsidi di mana sih? Halo? Sekali deui geura tong ngarenghap tong ngiceup. Kusim kuring ditingali petana, ieu jauh-jauh ti walungan, jauh ti laut. Tetapi Quran menyatakan banjir 3 benua tina naon, tina cai nyusu. Maka diberi alarm, engke lamun katel anjeun disada di dapur berarti banjir datang. Di dapur bijil nage tina naon, tina hong. You know ang hong? Tong dianggap enteng. Hong.
Pedah tadi teu aya walungan, teu aya laut, bisa tinahong bijil. Di mana caina teuing? Bawa cai jam-jam ka dia. Tak mungkin bagi Allah kuasa menghadirkan kalau mengadab. Karena tadi jumawa manusia itu seakan-akan aman, maka Allah berkuasa. Itulah yang terjadi di beberapa daerah ditenggelamkan. Mau disebutkan di Jawa Tengah zaman baheula kampung maksiat, diberi melimpah pertanian, maksiat bebas seperti kaum Sodom. Apa nu teu kaharti ditindihna ku gunung, padahal jauh, seakan-akan gunung itu ngapung ka daerah eta, dikerekeb ku gunung. Dan itu bisa. Raya itu dijempling kieu. Da bongana yang bab musibah ngajina tuh. Da aruni kena katapang teh kieu bah. Gitu. Kan bae kunci ngarah teu baralik pokona mah. Gembel-gembel aing gitu. Nah, sekarang harus bagaimana mengantisipasi bencana? Dilihat dari tadi garis lauh mahfud dan kejadian, tidak ada satupun kejadian ini kecuali telah ditakdirkan. Ngan masalahna begitu kejadian Allah teh kerido atau napi henteu. Begitu kejadianna mau bisa nolak. Begitu banjir datang, tah urang mah mau bisa nolak banjir, tapi begitu kabanjiran teh Allah teh ridho. Sebab pada saat kejadian banjir mau pilih-pilih. Contoh, atong ka bumi eta cenah cek banjir teh sok tahajud. Mengkol. Cek banjir teh entong ka bumi eta cenah si ibu eta mah apal Qur'anna 34 juz gitu. Moal, Bu. Ya, Bu, moal milah. Maka yang membedakan berarti pada saat kita taat si banjir teh ujian. Begitu rumah eta keur maksiat ada, padahal dari air yang sama. Nah, jadi dari sisi ini bagaimana antisipasinya tauhid beresan? Yaitu semua ini atas kuasa Allah. Allah berkuasa menghilangkan, menyabut, mendatangkan. Maka inilah yang Nabi ingatkan tentang virus. Apa, Bu? La adwa. Tidak ada satupun penyakit yang ditularkan oleh binatang dengan dirinya sendiri tanpa kekuasaan Allah. Jadi lain COVID-19 nu bisa memapar, tapi atas izin Allah. Makanya kita berlindung dari COVID-19 itu kepada zat yang menciptakan COVID. Jadi masker teh bukan hanya di wajah, tapi maskeran kalakuan. Wajah di masker ari kalakuan henteu. Karena memaskeri kelakuan itu cara kita memohon kepada zat pencipta COVID. Itulah adwa. Tidak ada yang berkuasa. Binatang itu bisa menimbulkan kematian. Jadi teu aya jalmi maot ku COVID waktuna we bisi musyrik. Kitu, Pak. Kunaon cenah wafatna? Karunya cenah ku COVID-19. Cek si bapak eta teh, bapak make ku COVID-20 gitu. Namanya. Jadi ini urusan tauhid benahi yang pertama. Yang kedua, secara ikhtiar ada dua antisipasi. Satu, fisikal material. Mana dalilna? Nabi Nuh piwarang yang ada mah perahu. Untuk kieu ada orang mah orang iman. Isuk banjir bae we palid oge, henteu Nabi Nuh oge. Disuruh siapkan perahu karet nu bisa nampung penduduk katapang. Berarti itu namanya antisipasi fisikal material. Henteu peda orang soleh cicing we begitu banjir bae ditampiling pipi katuhu bikeun nu kencan teu kitu. Jadi ada antisipasi persiapan. Lamun walungana tadi, Pak, terjadi sedimentasi, pengendapan di barisan.
solokanana bisi tadi Bu kuruntah bersihan, ibu nu jorok kepret ku brigade, kan gitu itu teh Pak. Itu bagian dari antisipasi dilakukan. Yang kedua, ruhani moral, maksiatna bersihan. Orang nu kedul kana salat diontrogan ku Pak RT. Salat can sia, mun teu salat didenda gitu kan. Sarokaat 5.000 gitu. Itu contoh ruhani, Pak. Jadi harus seimbang. Fisikalna tadi diantisipasi, ari urusan moral spiritualnya diabaikan, nggak bisa. Maka itu membutuhkan penanganan secara moral spiritual. Disitulah tugas ustadz, disitulah para mubalik, disitulah ulama yang tak boleh bosan mengingatkan. Bisi pajarkan apa Bu? Mencegah lebih baik daripada mengobati, disangka lain dari Islam, padahal Islam lebih dulu mengajarkan. Kulantaran kengingna di sekolah jeung UKS usaha kesehatan sekolah asasan ti Islam. Nah itu contoh Bu. Jadi entong buang sembarangan sampah, urang heula nu kudu nyontoan. Da urang mah boga dalil. Entong urang di mana wae nyimpen, itu keteladanan Pak, bagian tina antisipasi. Urang dakwah tarik dina mimbar ngajeleger, ai sampah di mana wae miceun. Ini penting Pak. Gerakan kebersihan ini bagian tina ibadah, antisipasi. Cok ku urang mah percaya ka orang Katapang masa saroleh dipelopori. Sok pemuda tah tingali minimal lingkungan masing-masing tingali bisi solokanana mengpet engke begitu hujan badag nyalahkeun hujan, padahal jorok urang. Mana Hilman man kade programkeun jumsih Jumat bersih, cek kabeh solokan sakatapang. Kan urang menyalahkan solokan cenapa data cenah naon deet. Ugu solokana leungit masalah nama. Dah hawakna jelema kan gitu. Nah ini contoh digerakkan kembali. Apa? Bagian tina ibadah. Kademan solokan tah cek. Bahkan kalau satu saat makan tos aya set gerakan itu man. Gerakan Citarum bersih kan, tanah kan ngawitan man, ditanam apa ikan kan, galakeun mancing mania kan, itu goes di Citarum, di Walungan, tong di sisi Walungan teu maci atuh sisi Walungan mah kabeh geus barisa tuh, di Walunganana tah goes syariah gitu, nah ya, nah jadi ini contoh dalil antisipasi moral spiritual. Apa Bu? Nu ngalakukeun kamaksiatan hiji dua, tapi yang terdampak anak bangsa teu loba Bu. Nu ngaruksak hulu nama hutan dibabat mungkin cuman berapa orang, tapi ribuan jutaan orang terdampak. Itu harus diantisipasi secara pendekatan moral Qur'ani. Oke? Nabi bersabda, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati." Jika perilaku menyimpang yang dulu susulumputan, sekarang sudah terang-terangan. Dulu kedoliman itu malu untuk dilakukan, sekarang dengan bangga dan sambil seri dipoto. Dadah gitu kan, pakai baju oranye itu. Malah terang-terangan. Jika sudah demikian skalanya, maka kata Nabi, ammahumullah bi adabin min indih, maka Allah akan menurunkan adab yang merata kepada semua manusia, tak terkecuali orang yang tidak berbuat. Sekiranya dia acuh tak acuh terhadap penyimpangan di masyarakat, maka amar ma'ruf nahi munkar itu penting. Satu di antaranya antisipasi bencana.
maka jangan biarkan kemaksiatan sejak kecil, nanti sudah besar jadi pehul sieun. Pak, satu kejahatan semula dilakukan belum tentu karena hebatnya pelaku, tetapi karena diamnya orang yang soleh. Baheula keur leutik diantep, geus gede umur 50 tahun, rek dicarek jadi sieun. Contoh, ajarkeun sholat di umur 7 tahun. Begitu umur 10 tahun kepret ku halu. Begitu 40 teh sholat rek kumaha. Pan sieun dek kagebugna geus antara bakal malik. Nah begitulah kejahatan keur leutikna acuh diantep, geus gede urang nu jadi sieun. Contoh ka ibu, bu siga urang di jalan, di pasar aya copet saha nu sieun kalakah urang nu bener. Copetna mah enjoy pada sieun manehna teh. Tapi kita segan berteriak, aya copet urang nu jadi ripuh. Padahal urang nu bener. Contoh dua, teh aya di Katapang masa ieu mah di Wandung, you know Wandung, Bu. Tinggal ibu. Satu dikunci imah teh. Digembok, diteralis, dibenteng. Sana di penjara. Nu boga imah nu jadi penjara. Ari penjahat berkeliaran. Kan itu sederhana. Dampak ketika kecil dibiarkan geus gede jadi urang nu bener nu sieun. Nepi kata tenang, burek ngunci imah teh kan. Begitu rek reup teh gebeg gitu kan. Naon? Duh candi kunci panto. Rek reup teh gebeg naon motor can dikunci paling kredit can lunas gitu kan. Talian kana leungeun. Rek sari, duh TV talian ka leungeun katuhu. Aduh kulkas talian suku. Kabeh bingung imahna bisa anu ngangkut. Di naon Bu dicangcang kana beheung. Eta contoh kalakah urang nu bener nu ripuh. Berarti kehidupan seperti apa yang kita harapkan? Kalau masyarakat sudah demikian, berarti keamanan dan kenyamanan sebagai target suksesnya hidup tidak tercapai. Tah tiasa kitu Bu nu disebut musibah. Akhirnya mari kita ambil firman Allah yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Jika kita telah berhasil merubah cara pandang, hikmah baru akan didapat dari musibah, antara lain penghujung. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 157 dengan ungkapan satu akan mendapat sholawat dari Tuhan mereka. Dua, rahmah. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Jadi ada tiga hikmah musibah. Satu sholawat, dua rahmat, yang ketiga hidayat. Saya ambil ringkasan ayat ini Bapak Ibu. Begitu kita dirubah cara pandang, memberikan pelajaran hikmah dari musibah. Satu, musibah dapat berbuah anugerah jika diterima dengan keyakinan penuh bahwa satu, musibah itu merupakan ujian dari Allah. Allah melakukan apa saja sesuai yang dikehendakinya. Tetapi ingat, Allah itu maha bijaksana. Moal pernah Allah berbuat merugikan. Pasti kerja mukmin mah menguntungkan. Ngan ngukur keuntungan anak tak ulah picik kuma jelema, tuturkeun ka hoyong pangeran. Dua, di balik musibah terdapat hikmah. Hikmah ini bisa didapat dalam waktu cepat, bisa dalam waktu lama. Can kaharti ayeuna mah. Naha antum bet jomblo.
musibah eta teh. Urang teh mikir gitu, nah cenah Allah teh kok kenapa Allah membuat aku kayak begini? Meni kasihan, suka kasihan mah gitu. Niwatir gitu budak teh jomblo gitu. Nah padahal mah abdi teh teu goreng patut teuing. Mohon ujang teh kasep kana nu apaleun. Boya tah bisa cepat ka hartina teh. Bisa lambat. Maka tidak mungkin kita dapat lamun henteu disertai kesabaran. Nabi bersabda, as-sabru inda sodmatil ula. Yang paling pertama jadi ukuran kita mah pada saat ngajedak kejadianan. Hari itu mah tos sabulan bisa mengkondisikan, tapi begitu awal jebret katobruk motor rek kumaha cok. Rek sumpah serapah mun wani atawa bae bari ceurik Allahu Akbar dina hate. Da teh wani sok bade kumaha. Bu sing hade sangka bisa jadi urang teu apik atawa urang apik tina mobilna naon Bu? Tina mobilna Toyota rek digentos ku Allah kana bakmi muau. Apal Bu mobil bakmi muau? BMW kan. Nah Allah mah nyaaheun karunya cenah Ustad teh, Ustad Hilman teh kahujanan wae. Motorna geus penyok babak belur. Cek Allah teh can babak belur mah tong hayang diganti. Nah kapan masih keneh aya area dakwah nu can kaanjangan. Engke geus kabeh kaanjangan lantaran lamun jol boga nu alus loba alasan. Naon kadinya mah cenah becek jalan. Geus menang ngumbah cesan. Geus rapih teu nya matakna moal dibere nu alus. Sababna loba alasan wae kitu. Nyamannya itu contoh Pak. Jadi ini yang pertama pasti ada hikmah, hanya ada dalam waktu cepat kaharti aya lambat. Kemudian musibah dapat berbuah anugerah jika kita sikapi dengan kesabaran dalam berucap dan tindakan. Contoh wujud sabar dalam berucap, mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berarti sadar ini semua adalah kehendak Allah. Dengan ungkapan kami adalah milik Allah, kita diajarkan bahwa jika kali ini petaka menimpa saya, bukan saya yang pertama ditimpa, batur ge sarua matak bahasa teh kami. Jadi entong asa pangripuhna sorangan. Abdi mah tadi panggorengna, abdi pangbodona, abdi pangbudugna. Henteu loba. Nah Bu, batur mah boleh jadi lebih parah ti urang. Urang mah leungit suku, batur mah leungit hulu. Bade milih mana? Jadi asa pangrip naku inna ke bahasa kami teh berarti berjamaah yang mengalami walaupun dalam waktu yang boleh jadi berbeda. Oke. Kemudian dengan ungkapan kami akan kembali kepadanya, berarti kita diajarkan bahwa ketika nanti bertemu dengan Allah, berarti pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh dengan kasih sayang, karena kita kena dalam keadaan Allah ridho. Bu, nah terakhir, musibah dapat berbuah anugerah jika kita meyakini bahwa kesabaran itu akan berbuah manis. Apa Bu buah manisnya? Mendapatkan banyak keberkahan, 2 rahmat, 3 mendapat petunjuk. Contoh, yaitu keberkahan pasti sempurna, moal aya kasayanti Allah nu kurang. Urang mah mere anger aya kurangna, ta Allah mah maparin moal pernah kurang. Maha sempurna. 2, mendapatkan rahmat antara lain yaitu melimpahkan karunia-Nya
Di saat kita mengalami rasa pedih dan tidak berdaya. Yang ketiga, mendapat petunjuk. Hikmah yang ketiga ini bukan saja dalam mengatasi kesulitan dan kesedihan, tetapi juga mendapat petunjuk jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya tutup dengan ungkapan begini: berterima kasihlah terhadap rasa pahit. Karena ada rasa pahit, kita bisa merasakan rasa manis. Saya kembalikan ke Bapak Ibu. Hidup ini pilihannya cuma dua. Pahit seumur hidup, di ujung manis. Atau sebaliknya, manis di ujung hidup, pahit. Mau yang mana? Amis wungkul mah giung. Maka pahit teuing molelel. Maka keseimbangan, kita merasakan nikmatnya cahaya setelah kita merasakan kegelapan. Mata hiji saat mah ibu akan tertawa di atas kegembiraan setelah sebelumnya menangis di atas penderitaan. Naon Bu? Tabaheula mah kaalaman, baheula mah ripuh, ayeuna mah seuri, ngalalakon zaman Breto. Tangke malah mun teu boga masalah teh nyari awak. Bapak nu ka mana jalan-jalan kunaon Pak? Nyari awak teu boga masalah. Tangke mah diumumkeun di medsos, terima masalah. Nah, karena kita dicerdaskan bahasa Ustadz Jae kepada kami, cara Allah ngajadikeun jelema pinter moal pernah reureuh tina masalah. Saya ulangi Bu, cara Allah ngajadikeun jelema pinter tidak akan pernah selesai dari masalah. Itulah cara Allah mencerdaskan manusia. Maka beruntunglah Anda yang loba masalah. Nantong ge kakamikeun. Demikian Bapak Ibu, catatan-catatan ringkas yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedang menimpa kita bersama dalam bentuk yang berbeda sebagai ujian, maka kita diberikan sikap sabar dan istiqomah di dalam menghadapi musibah ini. Mudah-mudahan dengan musibah yang tengah menimpa kita, Allah telah menyediakan derajat mulia di hadapan Zat yang Maha Penguasa. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya mohon doa, bulan Februari kami khidmat menutup periode Dewan Hizbah, akan melaksanakan sidang lengkap penyerta muktamar bulan Februari tanggal 9-10 di PPI 50 Ciputri Lembang. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan kekuatan, Akeh, Ustadz Aceng, Ustadz Jae, dan guru-guru kita yang lain. Begitu juga kami, tim sekretariat dan panitia, diberikan kemudahan agar sidang terakhir periode kepemimpinan Ustadz Aceng dan Akeh, Ustadz Romli, serta Ustadz Jae ini dapat melahirkan keputusan yang bermanfaat untuk umat dan bangsa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.